Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. One Piece terbaru akhirnya rilis juga. One Piece 1139 sudah bisa kita nikmati bersama. Sosok legendaris sekaligus tangan kiri dari Raja Bajak Laut Goldie Roger, yaitu Chopper Gaban, muncul di Elbaf. Ternyata Chopper Gaban benar-benar segede gaban. Penasaran kan dengan ceritanya? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece 1139 mendapatkan judul The Mountain Eater atau Yamagurai, dan jika dilokalisasikan akan memiliki arti pemakan gunung. One Piece terbaru kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Masih berada di dalam markas rahasia milik si Wowo. Dua pemberontak telah ditangkap. Dua sosok misterius dibawa ke hadapan Hushu yang telah mencabut katananya untuk menghukum mereka. Sosok-sosok ini menyerupai Ulti dan Pecuan. Keduanya bertanduk. One Piece terbaru yaitu One Piece 1139 dimulai dengan Luffy dan kelompoknya yang berada di dalam kastil Aurus. Para raksasa penjaga tidak mengetahui keberadaan kunci rantai milik Loki, sehingga mereka terus melakukan pencarian. Namun, ukuran kastil yang sangat besar membuat pencarian menjadi sulit. Akhirnya, mereka menemukan ruang singgasana dan memasuki ruangan tersebut. Mereka melihat sebuah lubang di langit-langit dan lingkaran sihir besar yang terukir di lantai. "Apa itu?" tanya Luffy. Kelihatannya seperti lingkaran sihir yang sering muncul dalam buku-buku. Mungkin semacam ritual dari suatu negara, bisa saja berkaitan dengan pemanggilan iblis atau hal serupa, jawab Nami. Road pun berkata, mengapa hal seperti ini ada di ruang kerajaan? Sangat mencurigakan. Rasanya aku pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, tambah Luffy. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil mereka. Mugiwara no Luffy, ucap sosok misterius. Luffy lalu menyahut, "Hah? Siapa itu? Iblis?" "Iblis tidak ada. Siapa itu yang berbicara?" teriak Nami. "Jangan-jangan suara itu berasal dari arwah orang mati," ucap Road. Sebuah kapak raksasa melayang ke arah Road, tetapi ia berhasil menghindarinya. Luffy dan Zoro segera melompat dari tangannya, sementara Luffy meregangkan lengannya untuk menangkap Nami sebelum dia jatuh. Luffy kemudian menyerahkan Nami kepada Zoro yang segera menggendongnya. Sosok misterius dari chapter sebelumnya muncul, dan ternyata dia sudah duduk di atas singgasana. Road lalu berkata, "Ah, Tuan Ya, mengapa Anda ada di sini?" Kemudian diperlihatkan box perkenalan dari sosok misterius itu, penduduk asli Elbaf, mantan bajak laut, Ya-san. Ya-san berkata, "Aku merasakan haki yang tidak biasa dari kastil ini tadi. Sekarang sudah tidak ada, tetapi aku menemukan kalian di sini. Aku telah mendengar kabar tentangmu, Mugiwara no Luffy. Katanya kau berhasil mengalahkan Kaido. Itu membuatku ingin mengunjungi Wano Kuni lagi setelah sekian lama." Ya-san ternyata adalah Chopper Gaban dari bajak laut Roger, yang masih memiliki rambut panjang dan kacamata hitam seperti yang terlihat dalam kilas balik Oden. Tetapi kini dia memiliki jenggot panjang yang dikepang, serta bekas luka di dahinya yang menyerupai api. Dia mengenakan kemeja Hawaii dan celana pendek. Road menjelaskan bahwa Ya-san adalah suami Ripley dan ayah dari Kolon. Nami terkejut dan bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Ya-san turun dari singgasana dan berbicara dengan mereka. Cinta adalah kebebasan. Sejak dahulu, banyak ras yang bercampur, seperti Buccaneers, Dosun Dadas, suku kaki panjang, leher panjang, dan Wotans. Hidup sebagai keturunan campuran memang tidak mudah, tetapi di setiap zaman selalu ada orang-orang yang berpikiran terbuka. Sepertinya Anda mengetahui banyak hal. Sebenarnya, siapa Anda? Tanya Zoro. "Aku adalah misionaris cinta," jawab Ya-san. Luffy pun berkata, "Sepertinya Sanji akan seperti ini ketika sudah tua. Tapi, Tuan, kami sedang mencari kunci rantai Loki." "Jangan langsung mengatakannya," teriak Road. "Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakannya," ucap Luffy dengan wajah polosnya. Ya-san lalu berkata, "Jadi, Loki, aku menyukai kekacauan yang ditimbulkan oleh orang lain. Apakah kalian tahu seperti apa Loki sebenarnya?"
Apa yang akan kalian lakukan jika sesuatu yang buruk terjadi? Luffy pun menjawab, aku akan mengalahkannya dan mengunci rantainya lagi. Yasan kembali berkata, sebelum si rambut merah Shanks menangkapnya, tidak ada yang bisa menghentikan Loki. Kalian bahkan tidak tahu jenis kekuatan apa yang ia miliki atau dampak besar yang dapat dia timbulkan. Tunggu! Luffy dan Zoro langsung berbalik badan dan pergi begitu saja. Mereka tidak ingin mendengarkan ceramah dari Yasan. Nami mengingatkan mereka bahwa Yasan sebenarnya sedang mencoba memperingatkan mereka dan sebaiknya mereka mendengarkan. Road pun meminta maaf kepada Yasan. Yasan awalnya terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum, mengingat masa-masanya bersama Roger dan Rayleigh. Muncul kilas balik singkat dari mereka bertiga. Aku lelah dengan semua peringatan ini. Kalian takut bukan? Ucap Roger. Bukan itu maksud kami, ucap Rayleigh dan Gaban. Roger kembali berkata, jika kalian ingin menghentikanku, silakan, coba saja. Kami hanya ingin mengatakan bahwa mengetahui risikonya itu penting. Roger, dasar bodoh, teriak Gaban. Kilas balik pun berakhir. Yasan kembali berkata, Road, dorong singgasananya. Sementara itu, di desa, Oimo sedang berbincang dengan Usopp dan yang lainnya mengenai Yasan. Di antara bajak laut Roger, ada 2 orang yang memiliki kekuatan luar biasa, ucap Oimo. Selain Rayleigh, siapa lagi? Tanya Usopp. Oimo menjawab, ada. Dahulu, dia pernah membawa Roger ke rumah sakit di tengah gunung. Tetapi rumah sakit itu dikepung oleh musuh, dan dia sendirian menghadapi ratusan orang hanya dengan 2 kapaknya. Setelah pertarungan selesai, tidak ada satupun pohon yang tersisa di gunung itu. Itulah sebabnya dia dijuluki pemakan gunung atau Yamagurai. Kembali ke kastil Aurus, di halaman akhir yang membagongkan, Road menggendong Luffy dan yang lainnya turun melalui lorong rahasia di bawah singgasana. Tangga tersebut mengarah ke ruang harta karun tersembunyi. Nami berteriak, Kia! Yasan, aku menyukaimu. Harta karun. Harta karun, ucap Luffy. Road bertanya, Tuan ya, bagaimana Anda bisa mengetahui tempat ini? Ya, eksplorasi adalah salah satu hobiku, jawab Yasan. Akhirnya mereka tiba di ruang harta karun, tetapi seluruh harta telah lenyap. Peti-peti kosong, hanya ada satu kunci di tengah ruangan. Harta, semuanya hanya peti kosong. Pembohong, teriak Nami. Yasan berkata, hehehe. Jangan menyalahkanku, ini kastil kosong. Wajar jika sudah dijarah oleh para pencuri. Tapi lihat itu. Luffy berkata, kuncinya. Ya, itu satu-satunya benda yang bahkan para pencuri tidak menginginkannya, ucap Yasan. Sebelum Luffy dapat meraihnya, Yasan melompat di depannya. Ia mulai melepaskan jubah dan topi kasanya. Yasan berkata, dengan kata lain, pembebasan Loki adalah sesuatu yang bahkan para penjahat pun tidak ingin terjadi. Kembali ke pesta di desa, Oimo kembali mengatakan, orang itu telah tinggal di Elbaf selama lebih dari 20 tahun. Hah? Serius? Teriak kru topi jerami. Oimo dan Kasi berkata, ia adalah figur legendaris yang setara dengan Roger dan Rayleigh. One Piece 1139 berakhir dengan Chopper Gaban menggenggam kunci, bersiap menghadapi Luffy. Sekarang, bisakah kau mengambil kunci ini? Tanya Gaban. Hah? Ucap Luffy yang kebingungan. Berbarengan dengan scene ini, Oimo dan Kasi berteriak. Tangan kiri, Raja Bajak Laut. Chopper Gaban. Chopper Gaban berkata pada Luffy, ambil jika kau mampu. Gaban memiliki tanda atau luka yang mirip dengan api di atas mata kanannya, membentang dari sisi matanya hingga ke dahinya. Tanda ini tidak terlihat jelas di panel manapun karena dia memakai topinya hampir di sepanjang chapter, dan garis bayangan dari topi mengaburkan gambarnya. Namun, di panel terakhir, tanpa topi, tanda ini menjadi sedikit lebih terlihat dan menyerupai gambar ini. Apakah Chopper Gaban adalah pria dengan bekas luka bakar yang dicari-cari oleh Kid dan juga Kurohige? Pria yang memiliki Road Poneglyph terakhir. Menarik kok. Yap, dari chapter ini terlihat jelas jika Chopper Gaban adalah maestro dalam hal Kenbunsoku Haki. Dia bisa merasakan pancaran haki dari para kesatria suci
yang muncul di kastil Aurus, di mana tidak ada satu orang pun di Elbaf yang menyadarinya, dan itulah alasan Gaban datang ke kastil untuk mengeceknya. Gaban juga menyadari jika melepaskan Loki itu berarti kekacauan besar akan segera terjadi, di mana sebelumnya hanya Sang seorang yang bisa mengalahkan Loki dan merantainya. Itu artinya Gaban pun tak bisa mengalahkan Loki untuk saat ini, mengingat umurnya yang juga sudah sepuh. Jika Luffy bisa mengalahkan Gaban dan mengambil kunci itu darinya, itu artinya Luffy lebih kuat dari Gaban, dan kemungkinan besar Luffy dapat mengalahkan Loki. Selain itu, secara tidak langsung Gaban sedang melatih Luffy. Apakah kekuatan Luffy saat ini sudah cukup untuk melanjutkan tekad Joy Boy yang tersimpan di Pulau Laftel dalam bentuk harta karun One Piece? Pada akhir One Piece chapter 1139, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Lagi cari kaos One Piece keren? Bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1139. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!